Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan perkuliahan daring ini. Dengan harapan semua tetap dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan kuliahan ini. Tentu perkuliahan daring ini cukup menyita kondisi jiwa kita atau mental kita, kemudian kelelahan fisik kita. Jadi tidak ada cara lain kecuali kita harus bisa melawan situasi tersebut. Dan saya percaya Anda semua tetap bersemangat dan tetap untuk sukses mencapai keberhasilan dalam mata kuliah ini. Di pertemuan awal, sebelum Anda membahas kedudukan bahasa Indonesia ini, Anda sudah mempelajari perihal sejarah bahasa Indonesia. Nah, saya yakin Anda sudah dapat menggambarkan bagaimana bahasa Indonesia didasarkan kepada sejarah dari kajian ilmu pasti, ilmu sosial, dan ilmu sistem maupun ilmu interaksinya. Nah, hari ini atau topik hari ini difokuskan kita membahas perihal kedudukan bahasa Indonesia. Nah, saya akan menyajikan PowerPoint tentang kedudukan bahasa Indonesia ini. Akan kita fokuskan topik ini bagaimana kedudukan bahasa Indonesia ini kepada pembahasan perihal penggunaan bahasa Indonesia dalam masyarakat atau bangsa Indonesia. Jadi berisikan perihal pembahasan penggunaan bahasa Indonesia dalam masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana kita cara mempelajari atau memahami kedudukan bahasa Indonesia ini. Nah, dalam PPT yang saya sajikan bisa Anda amati nanti. Kita lihat kedudukan bahasa Indonesia. Pertama dari kajian lingua franca. Kedua kita lihat dari segi konteks komunikasi. Dan yang ketiga kita lihat dari aspek kebahasaan. Nah, yang dimaksud dengan lingua franca itu akan mengkaji penggunaan bahasa dalam suatu masyarakat. Bagaimana masyarakat menggunakan bahasa di dalam suatu wilayah. Nah, gitu. Nah, untuk itu sebuah kajian bahasa didasarkan pada lingua franca, maka kita bisa melihat dari segi jumlah penutur, kemudian kita lihat juga keluasan wilayahnya dan aspek kebahasaan yang digunakan oleh penutur dalam wilayah penutur tadi, dan kemudian kita lihat kemudahan bahasa itu dipelajari. Jadi sekali lagi, lingua franca mempersyaratkan harus adanya jumlah penutur, adanya wilayah penutur, adanya aspek kebahasaan, dan kemudahan bahasa itu dipelajari. Jadi kita bisa melihat kedudukan bahasa dari aspek lingua franca. Nah, berdasarkan kajian lingua franca, kita bisa melihat kedudukan bahasa sebagai bahasa pergaulan dan bahasa sebagai bahasa pengantar. Nanti akan kita bedakan ketika bahasa Indonesia digunakan oleh penutur di suatu wilayah dengan menggunakan aspek kebahasaan tertentu, apakah itu sebagai bahasa pergaulan atau bahasa pengantar. Bisa nanti Anda buktikan pada realita di lapangan, apakah bahasa Indonesia yang Anda temukan sehari-hari itu digunakan sebagai bahasa pengantar atau bahasa pergaulan.
Oke, itu kita mengkaji kedudukan bahasa dari aspek lingua franca. Kedua, kita melihat kedudukan bahasa dari konteks komunikasi. Artinya kita melihat bagaimana bahasa digunakan sebagai media transaksi pesan di suatu konteks, suatu peristiwa bahasa oleh partisipan sesuai dengan maksud dan tujuan seperti kita bahas pada topik kemarin. Nah, dari sini kita bisa melihat konteks bahasa itu dari 3 sudut pandang. Pertama, penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi formal, kemudian konteks komunikasi semi formal, dan yang ketiga konteks komunikasi non formal. Nah, itu akan mempengaruhi kedudukan bahasa Indonesia ketika digunakan oleh partisipan. Artinya, bahasa Indonesia bisa digunakan untuk kebutuhan konteks komunikasi formal, kedudukan semi formal, kedudukan non formal. Berikutnya, kita melihat kedudukan bahasa Indonesia dari aspek kebahasaan. Nah, kita mengamati kedudukan bahasa Indonesia dari aspek kebahasaan tadi, kita bisa dasarkan kepada bagaimana partisipan memilih, memilah, dan menyusun fonologi, aspek morfologi, aspek diksi, dan sintaksis. Nah, itulah kerangka berpikir kita untuk memahami kedudukan bahasa Indonesia. Oke, Anda fokus ke PowerPoint tersebut. Mari kita ulang. Kedudukan bahasa Indonesia dapat kita lihat atau dapat kita jelaskan berdasarkan lingua franca, berdasarkan konteks komunikasi, kemudian berdasarkan aspek kebahasaan. Oke. Ya, selanjutnya kita lihat. Tadi kita pernah dijelaskan di awal, lingua franca itu menelaah atau melihat kedudukan bahasa berdasarkan partisipan, wilayah penggunaan, aspek kebahasaan, dan cara mempelajari. Oleh karena itu, ketika Anda mengkaji kedudukan bahasa berdasarkan lingua franca, maka ada syarat yang harus dipenuhi yang kita telah amati, jumlah penutur. Apakah suatu bahasa digunakan dengan jumlah penutur terbatas atau cukup banyak penggunanya? Kemudian wilayahnya, apakah bahasa yang digunakan oleh penutur tadi memiliki wilayah penggunaan terbatas atau meluas? Nah, demikian pula aspek kebahasaannya, apakah aspek kebahasaan yang digunakan oleh penutur di wilayah tertentu itu berlaku sama atau berbeda-beda? Kemudian kemudahan penutur atau partisipan mempelajari bahasa tersebut. Nah, kita lihat, misalkan kita ambil contoh bahasa alay yang sekarang menjadi bahasa pidgin language atau bahasa transisi. Nah, kita lihat jumlah penuturnya. Ya kan? Dilihat jumlah, kemudian wilayah penutur. Wilayah itu bisa mengacu ke geografi, bisa ke wilayah usia. Nah, kita bisa kita perluas. Kemudian aspek kebahasaan dari bahasa alay itu sendiri. Oke, apakah berlaku sama pada setiap penutur di setiap wilayah atau memiliki perbedaan? Berikutnya, kemudahan mempelajari bahasa alay tadi. Nah, jika itu memenuhi syarat jumlah tidak terbatas atau semakin meluas, wilayah penuturnya pun semakin luas, semakin melebar atau semakin tak terbatas, aspek kebahasaan pun keberlakuannya pada seluruh penutur di seluruh wilayah, maka kedudukan bahasa tersebut
akan semakin kuat gitu. Oke. Jadi nanti apakah bahasa Indonesia memiliki kedudukan dalam kajian lingua franca itu menguat atau melemah? Oke. Nah itu. Kemudian ketika itu digunakan sebagai lingua franca, apakah itu digunakannya sebagai bahasa pergaulan atau bahasa pengantar? Nah, perbedaan pergaulan dan pengantar, kalau pergaulan itu tidak dibatasi oleh aturan-aturan formal biasanya. Jadi hanya sebagai model interaksi sosial dan basicnya biasanya budaya. Sedangkan pengantar itu biasanya lebih bersifat khusus. Misalkan ketika itu digunakan di dalam surat menyurat atau digunakan dalam pidato kenegaraan, nah itu hanya sebagai pengantar. Di luar itu mungkin orang tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia seperti ketika bahasa Indonesia dengan kedudukan sebagai pengantar. Jadi kedudukan bahasa Indonesia bisa dikaji berdasarkan kajian lingua franca. Bagaimana bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pergaulan, bagaimana bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar. Itu disyaratkan harus berdasarkan jumlah penutur, wilayah penutur, aspek kebahasaan, dan kemudahan dipelajari. Oke, itu satu poin. Poin berikutnya, kita melihat kedudukan bahasa berdasarkan konteks komunikasi. Dalam konteks ini atau dalam hal ini, kita akan memahami atau mempelajari bahasa ketika bahasa itu digunakan sebagai media transaksi antar partisipan sesuai dengan maksud dan tujuan. Kita bisa membedakan kedudukan bahasa sebagai konteks komunikasi dari 3 sudut pandang. Pertama, sebagai konteks komunikasi formal, artinya itu sangat ketat dengan aturan-aturan yang mengatur pengguna atau penggunaan bahasa itu, dan ketika aturan itu dilanggar maka itu akan dikenai sanksi atau hukum. Biasanya formal itu ada sanksi ketika seseorang melanggarnya. Kemudian kedua, konteks komunikasi semi formal. Dalam hal ini, si pengguna atau partisipan itu diberi kebijakan atau boleh salah dari aturan, dan dia tidak akan dikenakan sanksi atau tidak berefek kepada pelanggaran. Semi formal. Jadi konteksnya berbeda dengan konteks komunikasi formal. Berikutnya yang paling akhir kita lihat dari konteks komunikasi non formal. Itu biasanya terjadi ketika bahasa digunakan dalam lingkungan keluarga, lingkungan budaya, atau hubungan kekerabatan yang sudah akrab. Ya, maka terlihat sekali di sana terjadi pengabaian kaidah-kaidah baku bahasa. Dan itu tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran, suatu kesalahan, namun itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Gitu. Karena antar partisipan di sana sudah terikat oleh ikatan batiniah hubungan sosialnya, sehingga satu dengan yang lain saling memahami kondisi pengguna bahasa. Nah, jadi 3 konteks komunikasi itu akan menentukan kedudukan bahasa Indonesia. Oke, ketiga kita lihat kedudukan bahasa Indonesia dari aspek kebahasaan. Bagaimana bahasa dipilih, dipilah, dan disusun oleh pengguna bahasa terhadap aspek fonologi, morfologi, diksi, dan sintaksis. Fonologi berarti bagaimana memilih, memilah, dan menyusun aspek lambang bunyi. Fonologi itu mengatur lambang-lambang bunyi. Iya. Kita bisa membedakan nanti lambang bunyi bahasa Indonesia atau bukan gitu. Misalkan ketika
kita mendengar atau menyimak kata Bogor, Bandung, nah itu bukan bahasa Indonesia. Atau bapak, nah itu kan ada penambahan bunyi yang tidak lazim dalam berbahasa itu. Atau dalam bahasa Indonesia juga ada yang ditulis tapi tidak diucapkan bunyinya, tapi ada yang dituliskan tapi tidak sama pengucapannya gitu. Misalkan NG, kenapa dibaca jadi eng? Padahal itu NG kan. Nah itu fonologi juga nanti yang mengatur. Kemudian morfologi itu akan mengatur bagaimana bentuk-bentuk bahasa Indonesia. Jadi nanti ketika memilah, memilih, dan menyusun bentuk-bentuk bahasa itu akan menentukan kedudukan bahasa Indonesia dari aspek kebahasaan. Berikutnya diksi. Bagaimana diksi dipilih, dipilah, dan disusun ketika itu digunakan sebagai media atau alat komunikasi dalam bahasa Indonesia. Diksi ini berkaitan dengan pemilihan kosakata. Sehingga akan dipilihlah kata-kata tertentu ketika itu digunakan dalam komunikasi. Jadi diksi adalah memilih, memilah, dan menyusun kata berdasarkan kosakata yang ada dalam bahasa Indonesia. Terakhir kita melihat sintaksisnya. Sintaksis itu membahas perihal bagaimana bahasa distrukturkan, disusun, diatur atau ditata. Jadi bagaimana menata, menyusun, atau mengorganisasikan. Apakah itu unsur diksi, unsur morfologi, unsur fonologi. Sehingga bahasa tadi bisa digunakan dalam komunikasi. Nah itulah kedudukan bahasa didasarkan pada aspek kebahasaan. Jadi sekali lagi, mengamati kedudukan bahasa, pertama kita amati kedudukan bahasa Indonesia itu satu dari kajian lingua franca, kedua dari konteks penggunaan komunikasi, dan ketiga dari aspek kebahasaan. Nah, terima kasih. Itulah topik bahasan hari ini. Untuk lebih memahaminya, Anda dianjurkan untuk mengkaji sumber referensi relevan dengan topik ini. Mudah-mudahan ini akan menambah pemahaman Anda perihal bahasa Indonesia. Demikian, saya akhiri. Semoga Anda tetap bersemangat dan terus belajar. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.